Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa khairati wa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma 'adzib rabbati fihi waj'alhu nuran li basari wa shifaa'an li sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawi bihi jasadi wa zubni tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa hsurni man nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-akhyar. Ya, yang belum nyalain kamera tolong nyalain kamera. Yang belum nyalain kamera, tolong nyalain kameranya. Ya. Yang belum nyalain kamera, tolong nyalain kameranya. Ayo, Mr. G ingin melihat situasi di sana. Apakah mencengkam dengan adanya gorengan atau kopi yang ada di samping kalian atau tidak ada? Ya, jadi tolong semuanya kamera diaktifkan. Mr. J ingin lihat suasana kalian di sana, apakah lagi rebahan atau lagi ngopi. Mr. J nggak tahu. Ya, silakan yang belum nyalain kamera, kita fatihahkan terlebih dahulu. Yang nggak nyalain kamera, mudah-mudahan diberikan kesadaran untuk nyalain kamera. Yang sudah nyalain kamera, mudah-mudahan selalu istiqomah. Kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam melaksanakan, dalam mengamalkan, dalam mengaplikasikan segala ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang ibadah apa yang kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan kita fatihahkan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, serta Allah jadikan ilmu manfaat dunia akhirat, dan kedua orang tua kita dalam keadaan sehat walafiat, serta guru-guru kita semuanya sehat walafiat. Orang tua kita dan guru-guru kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Allah berikan kemudahan dalam segala aktivitasnya, dan Allah jadikan rezeki yang didapatkan menjadi berkah serta umur yang panjang, dan diberikan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, sehingga kita semua anak didik serta guru-guru menjadikan anak yang soleh dan solehah untuk kedua orang tuanya. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Semuanya buka Qur'annya. Buka Qur'annya di tempat kalian masing-masing. Tadarus ini dipimpin oleh Ibnu. Ada Ibnu? Ada, Mister. Oke. Semuanya buka Qur'annya surat Ibrahim ya. Ayat 11. Buka Qur'annya surat Ibrahim ayat 11. Alhamdulillah. Kita puasa-puasa masih semangat tadarus Qur'annya ya. Sudah juz 13. Alhamdulillah. Padahal puasa sudah baru 8 hari ya. Kita sudah juz 13. Alhamdulillah. Oke. Buka Qur'annya di rumah masing-masing. Kita baca. Dipimpin oleh Ibnu Maulana. Untuk buka Qur'annya surat Ibrahim ayat 11. Buka Qur'annya surat Ibrahim ayat 11. Yang belum menyalakan kamera tolong banget yang belum nyalain kamera diusahakan nyalain kamera ya. Supaya seuzonnya misalnya itu hilang. Yang belum nyalain kamera tolong. Ini apakah rebahan ataukah tertidur atau ngopi sambil tidur. Tidur sambil ngopi atau ngopi sambil tidur kita nggak tahu ya. Atau makan lontong, makan nasi uduk kita nggak tahu. Yang nggak nyalain kamera. Apakah ikut tadarus ataukah memperhatikan atau hanya mendengarkan. Tolong yang belum nyalain kamera, harap untuk menyalakan kamera. Ya silakan untuk Ibnu untuk memimpin tadarus hari ini. Silakan Ibnu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wala nasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilin. Wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa'auha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in shadid yatajarrahu wa la yakadu yusiruhu ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif
لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita bersama. Allah kuatkan dan Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih Ibnu. Ya, berikutnya kegiatan pesantren Ramadan selama Ramadan yang akan dipandu oleh Ustadz Rafiuddin. Padanya saya persilakan. Terima kasih Mr. Z atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan oleh anak-anak ayat Al-Quran semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu kegiatan acara ceramah Ramadan yang insya Allah untuk hari ini akan diisi oleh Ibu Rizka Trinulaila. Kepada Bu Rizka Trinulaila dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan jelas nggak, Mr. Z? Sangat jelas. Jelas ya. Oke. Sebenarnya ya mau gimana lagi ya, udah tugas ya. Udah lama nggak ngasih ceramah nih. Ya mungkin bukan ceramah kali ya, sama-sama belajar aja ya, Mister ya, Pak Rafiuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Haji Zainul Ma'arif MA selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta beserta para wakilnya. Yang terhormat Bapak Irfan SAG selaku Kepala Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta beserta para staf dan karyawannya, Dewan Guru, para wali kelas serta siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga saat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Bapak Ibu dan siswa-siswi yang dirahmati Allah, perkenankanlah Ibu untuk memberikan tausiah pada pagi ini yang berjudul Sifat Mulia Para Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian sudah mempelajari ini sejak kalian masih SD atau MI ya. Kalian mengenal apa yang dimaksud dengan Nabi, apa yang dimaksud dengan Rasul. Ya, semua Rasul adalah Nabi, tapi belum tentu semua Nabi adalah Rasul. Dan mereka memiliki persamaan, yaitu sama-sama utusan yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariatnya, sebagaimana telah diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun, dan tidak pula seorang Nabi. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Setiap umat Muslim wajib mengimani Nabi dan Rasul, meskipun tidak pernah bertemu langsung pada sosok aslinya. Tetapi kita perlu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sebagian manusia sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan suatu pesan. Mengenai jumlah Nabi dan Rasul ini terjadi perbedaan pendapat. Namun secara mayoritas ada yang menyebutkan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000 dan jumlah Rasul itu ada 312. Nah, berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita wajib mengimani 25 Nabi. Dan di antara 25 Nabi tersebut ada yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini ada 5.
Nah, seperti yang mungkin sudah kalian pelajari, yang termasuk di dalamnya yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, kita sendiri adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan pemimpin para nabi. Semoga kita tidak menyia-nyiakan nikmat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut. Di sini judulnya adalah meneladani sifat daripada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebentar Mr. Z. Tadi aplikasi masuk itu. Saya matiin dulu. Oke, siswa-siswi yang berbahagia, Rasul juga adalah manusia. Laki-laki merdeka yang Allah SWT memilihnya dari nasab pilihan. Jadi tidak sembarangan Allah itu memilih seorang Rasul. Rasul dipilih karena sempurna akalnya, paling suci jiwanya, paling utama penciptaannya, supaya menunaikan pekerjaan besar diantaranya itu menerima wahyu, mentaati Allah SWT, menyampaikannya, serta memimpin umat. Maka para Rasul adalah panutan dalam hal sifat dan akhlak mereka. Nah, untuk masalah sifat-sifat Rasul ini sangat panjang sekali. Namun Ibu singkat di sini, bahwasanya sifat-sifat para Rasul itu ada 3. Sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, di sini yang patut kita teladanin adalah sifat wajib Rasul. Di antaranya adalah sidik, kemudian amanah, tablik, dan fatonah. Nah, sidik itu artinya apa? Sidik itu benar. Bahwa apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan suatu kebenaran. Tidak ada yang salah sama sekali. Benar. Terus apa yang harus kita teladani dari sifat kebenaran itu? Contoh, ketika kamu ditanya oleh orang tua, tugasnya sudah belum nak? Terus kalian bilang, udah bu. Gitu. Tapi ternyata ketika ada laporan masuk dari wali kelas menyatakan, belum. Nah, itu berarti kamu tidak menteladani apa yang sudah diajarkan oleh Rasul, yaitu sidik, sikap benar. Nah, makanya kita sebagai siswa madrasah, kita patut menteladani sifat Rasul yang satu ini. Ya. Apapun itu, kebenaran sepahit apapun itu, harus kita benar-benar lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi anak-anak, satu, sidik, ya, artinya benar. Seperti yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Nah, kisah-kisah lainnya banyak yang menyatakan bahwa Rasul ini memiliki sifat kebenaran, bahwa menyatakan apa sesungguhnya yang beliau harus katakan, harus benar-benar. Ya, contoh tentang Ismail, Allah berfirman, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Dalam Quran surat Maryam ayat 54. Dan masih banyak lagi kisah-kisah Rasul yang patut kita teladani dalam hal sidik, kebenaran. Jadi ingat anak-anak, jujur, benar. Ya, nyatakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Ya, resiko diomelin biasa, namanya juga orang tua. Rasa kasih sayang mereka itu melebihi apapun. Orang tua itu kasih sayangnya seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Belum tentu anak bisa mengasihi orang tuanya, tapi kalau orang tua udah pasti. Ya, tidak ada yang namanya bekas orang tua, tidak ada. Ya, anak itu selalu akan menjadi amanah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua. Maka orang anak harus berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, mengikuti apa yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada yang disebut amanah. Amanah itu apa? Amanah dapat dipercaya. Ya, seorang Rasul itu sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya.
Nah, sekarang gini, kamu diberikan amanah, dikasih pesan nih sama guru, kerjakan tugas ini ya, kerjakan soal ini ya, kamu diberikan amanah, maka kamu jangan khianat. Khianat itu adalah sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Tidak ada Rasul yang sifatnya khianat, tidak ada. Semuanya amanah. Percaya. Kamu kalau sudah diberikan tugas, apa yang kamu lakukan? Kerjakan. Ya, sesungguhnya. Lebih baik ada tidak mengerjakan sama sekali, walaupun itu telat. Yang penting kamu diberikan amanah harus segera dikerjakan. Ya, anak-anak ibu yang berbahagia, ya. Yang ketiga adalah sifat tablik. Tablik itu apa? Menyampaikan. Sampaikanlah walaupun satu ayat, apapun. Ya, seorang Rasul itu manusia pilihan Allah, menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah itu disampaikan oleh para Rasul apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi. Maka ketika kamu misalnya menyampaikan sesuatu pesan, misalnya, ya, kamu disuruh nih, ini contoh nih ketua kelas, disuruh sama wali kelasnya, sampaikan ya ini ada tugas ini, tugas ono, ya. Terus ketika kamu menyampaikan, ada yang kamu tambahin, kata Bu Rizka, tugasnya pokoknya harus sekarang ya. Padahal Bu Rizka tidak menyampaikannya seperti itu. Tugasnya itu diberikan waktu beberapa minggu ke depan. Nah, itu kan berarti sama aja kamu tidak menyampaikan pesan dengan baik. Nah, jadi kamu bisa menteladani sifat Rasul ini, yaitu dapat dapat menyampaikan pesan dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67, Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa illam taf'alu faman balagta wa risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepada engkau lakukan. Apa yang diperintahkan itu berarti engkau menyampaikan amanatmu. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah sifat fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas, kecerdasan. Ya. Seorang Rasul itu manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Ingat, tidak pelupa dan tidak pikun. Apa yang patut kita contoh? Kita ya sebagai umat Muslim, umat Nabi Muhammad SAW diberikan akal, diberikan kecerdasan, pakai dengan baik. Contoh nih kalian, ya siswi madrasah. Ketika kalian diberikan kecerdasan, maka gunakan itu dengan baik. Yaitu dengan apa? Rajin belajar. Ya, baca, kalau disuruh baca, baca. Ya. Jangan ketika diberikan soal nggak dibaca, langsung jawab A, B, C, D, hitung kancing. Ya, begitu Pak Ropi, Mr. Z. Nah, tuh, ya, nggak dibaca. Ya. Padahal kamu dikasih kecerdasan, suruh baca, kamu bisa baca. Ya, kamu sudah diajarkan dari selama PAUD, TK, udah diajarkan A, I, U, E, O. Ya, kamu bisa baca itu soalnya dengan baik. Ya, ketika suruh baca, disuruh berulang-ulang, diulang-ulang supaya apa? Hafal. Ya, sama ketika kamu menghafalkan Al-Quran juga seperti itu. Baca, awalnya dibaca dulu sampai akhir, kemudian kamu ulang berkali-kali. Nah, ketika kamu ulang, insya Allah bisa hafal karena kamu diberikan kecerdasan, kamu diberikan akal. Ya, itulah kesempurnaan yang manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Walaupun kecerdasan kita tidak seperti kecerdasannya Rasul, karena Rasul itu pilihan Allah. Manusia yang paling baik di muka bumi ini adalah Nabi dan Rasul. Seperti itu. Nah, kita sebagai manusia biasa, boleh nggak menteladani mereka? Boleh, boleh banget. Ya, kita berusaha menjadi insan yang lebih baik dari sifat mulia para Rasul ini. Nah, itulah 4 sifat mulia para Rasul Allah yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu mungkin barangkali Dewan Guru, anak-anak, ya, mungkin masih banyak lainnya yang bisa disampaikan oleh para guru kita. Ya, paling tidak dari sifat keempat tadi, ya, yang pertama tadi apa? Sidik. Yang kedua apa? Amanah. Ketiga apa? Tablik. Keempat apa? Fatonah. Nah, yang terakhir yang paling penting dari sifat Rasulullah SAW atau sifat Rasul adalah sabar.
Ya, di sini kita lagi puasa, diuji apa? Diuji kesabaran. Nahan apa? Nahan emosi. Emosinya apa? Bukan hanya sekedar emosi dalam hal makan, dalam hal minum, ya nggak Mister Z, Pak Ropi, Bu Pipit, Bu Retna. Ya, bukan hanya makan sama minum aja, tapi apa? Emosinya. Ya, jangan marah-marah. Ya, ini Bapak Ibu guru juga ditahan emosinya, jangan marah-marah. Ya, kita lemah lembut. Ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bersikap lemah lembut kepada siapapun, ya, yang tua, ya, menyayangi yang muda menghormati yang tua, ya. Ngomong tuanya nggak ngadep ke Mister Zia nih, ya, ngomong tuanya ngadepnya ke yang lain aja, ya. Oke, jadi sifat sabar itu juga penting yang dimiliki oleh Rasul. Ya, Rasul kan ujian kesabarannya banget ya. Nabi Ibrahim ketika ingin memiliki Ismail, sabarnya luar biasa, ya enggak? Terus kemudian Nabi Muhammad diuji fitnah ini, dipukul, terus kemudian dilempar batu dan sebagainya. Pokoknya ujiannya sangat berat sekali ya. Ya, kemudian kisah-kisah yang lainnya mungkin kamu lebih tahu. Kalau ibu mah di sini ya siapalah ya, cuman menyampaikan pesan. Kan katanya boleh menyampaikan walaupun satu ayat itu mengandung pahala, apalagi di bulan puasa. Demikian mungkin yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Itu adalah datangnya dari saya sendiri. Kalau memang itu suatu kebenaran, itu hanya Allah yang memberikan pencerahannya melalui cahayanya kepada ibu yang bisa menyampaikan ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi 5M, ya. Kemudian tetap semangat dalam menjalankan PJJ sampai nanti kita tetap buka langsung. Itu saja, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka atas penuh hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dengan tema sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya, dan para nabi yang lainnya. Ya, tadi sudah disebutkan ada siddiq, tabligh, amanah, dan fatonah merupakan sifat-sifat mulia. Paling tidak kita sebagai umat Rasulullah bisa mengikuti jejak-jejak para Rasul yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi. Terutama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai khatamal anbiya atau penutup para nabi. Untuk berikutnya ada sedikit pengumuman ya berkaitan dengan pembayaran zakat fitrah. Nah, semalam sudah di-share di grup masing-masing kelas dari kelas 7 hingga kelas 9 ya. Nah, untuk besaran zakat fitrah untuk tahun ini yaitu antara kisaran 35.000. Adapun kalau warga yang dekat sekitar sekolah, silakan kalian bisa bayar langsung melalui teman-teman pengurus OSIS dari jam 8 hingga jam 12.00. Tempatnya di depan perpustakaan ya. Karena di gedung depan sedang ada renovasi besar-besaran, jadi tidak memungkinkan untuk kegiatan para siswa ya. Jadi untuk penerimaan zakat fitrah, insya Allah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 12.00. Nah, adapun untuk besarannya tadi untuk zakat fitrah sebesar 35.000. Nah, bagaimana Pak kalau ada di antara kalian itu membayar lebih dari nominal 35.000? Ya, langkah lebih baik. Di situ ada infak dan sedekah. Maka infak dan sedekahnya ya tergantung kepada kalian semua yang mau menginfakkan dan sedekahnya. Nah, apabila tidak bisa datang untuk di sekitar sekolah, boleh transfer melalui rekening yang sudah di share ya ke masing-masing kelas ya. Jadi tidak mesti 35.000 rupiah. Kalau yang memiliki rezeki lebih silahkan boleh ya. Kalau tahun kemarin itu anak-anak 50.000 ya, karena 35.000 itu zakat fitrah dan 15.000 untuk infak dan sodakohnya. Nanti infak dan sodakohnya itu, ya, zakat fitrah, infak dan sodakohnya itu akan disalurkan kepada orang-orang yang berhaknya, terutama adalah di orang-orang di sekitar sekolah.
Untuk berikutnya, oh iya, batas pembayarannya adalah sampai dengan tanggal 5 April. Ya, saya ulang lagi, batas pembayarannya sampai tanggal 5 Mei, maaf ya, tanggal 5 Mei untuk pembayaran zakat fitrah, infak dan sedekah. Nah, setelah itu tanggal 6-nya nanti kita akan dibagikan kepada warga, terutama sekitar MTS 31 Jakarta. Untuk informasi yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, diharapkan ada lomba film pendek ya. Saya minta kepada rekan-rekan kelas 7, 1 sampai dengan 7, 6 ya. Terutama ditunjuk aja kalau Mr. Z ya, biar anak-anak itu punya tanggung jawab, karena ini berkaitan dengan nama baik madrasah ya. Kemarin Kepala Madrasah meminta kepada kalian untuk ikut berpartisipasi ya. Kalau boleh saya tunjuk ya, mungkin Fadilah Ihsan bersama teman-temannya mungkin bisa ikut ya lomba film pendek ya, baik berupa vlog ataupun film-film yang lainnya ya, salah satunya itu yang diadakan oleh Kementerian Agama. Terus yang terakhir, Mr. J dan guru-guru yang lain, kegiatan ini jadikan sebagai bukti kegiatan ceramah Ramadan, mohon direkam kemarin Kepala Madrasah sebagai bukti kegiatan selama Ramadan. Jadi ini atas permintaan Kepala Madrasah ya, kemarin sudah ngobrol panjang lebar dengan Kepala Madrasah, mohon direkam katanya. Ini direkam dan sedih ya? Direkam. Sebagai bukti kegiatan ceramah Ramadan ya, yaitu tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Mungkin itu saja. Nanti ada informasi berkaitan dengan pelajaran-pelajaran nanti disampaikan sama Mr. J. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ropi yang sudah memandu kegiatan pesantren Ramadan. Jadi kegiatan ini direkam dari awal, dari tadarus sampai selesai, dan terupload di YouTube channel Mr. J. Terus tolong kameranya semuanya supaya kelihatan rapi, kan enaknya dilihat tuh, ditunjukin wajahnya ya. Ini yang nyalain kamera cuman berapa orang, yang lainnya ya Allah ya. Ya mudah-mudahan nggak tidur sih, itu doa yang terbaik ya untuk saat ini. Yang nggak nyalain kamera nggak tidur. Ini Bu Retna udah saya oke, sekarang udah boleh dinyalakan. Oke, baik. Informasi PJJ hari ini yang pertama matematika. Ini ada amanah dari Bu Hilwi, bahwasanya Bu Hilwi barusan WA, itu masih banyak kalian yang belum mengerjakan tugas upload yang diupload di masih banyak di antara kalian. Satu kelas tuh masih ada yang baru 8, padahal udah diperintahkan udah seminggu yang lalu. Kalau ada yang bingung silahkan tanya. Ini Mr. J nggak marah loh, Mr. J nggak marah loh ya, Mr. J nggak marah, hanya kaget aja. Katanya Bu Hilwi bilang dikarenakan banyak yang belum upload tugas proyek 2 minggu lalu ke e-learning, jadi materi selanjutnya pelajaran matematika ditunda tuh. Ditunda. Seharusnya hari ini selesai materi berikutnya. Gara-gara atau penyebab kalian menunda atau belum mengumpulkan tugas, akhirnya materi yang hari ini disampaikan ditunda terlebih dahulu. Kalian fokus hari ini untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas matematika. Tugas matematika yang mana, Mister? Yang membuat denah rumah itu loh. Yang membuat denah rumah lalu diupload di e-learning ya. Bisa kalian simak di buku paket halaman 50 ya. Halaman 50 bisa kalian simak. Dan hari ini paling akhir
sampai jam 12.00 sampai jam 12.00. Ini jam 12 siang, bukan jam 12 malam. Jam 12 siang. Kalau ada yang nggak ngerjain, ya udah nilainya apa adanya. Emang tugasnya seperti apa, Mister? Kalian bisa lihat seperti ini. Tunggu bentar. Yang jangan lupa dikasih nama ya. Dikasih nama. Nah, ini. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini dikasih nama tuh. Ada namanya dia El-Haq, ini yang benar nih. Terus rumahnya, ini ada rumahnya, ini sketsanya. Nah, ini sesuai gambar yang tadi diperintahkan oleh Bu Hilwi, ini yang benar. Ada nama dan kelasnya, jangan lupa. Itu tadi, ini aja sih yang, dan diusahakan foto rumahnya itu yang jelas ya. Jangan yang ngeblur. Diusahakan foto rumahnya tuh yang jelas, jangan yang ngeblur. Tadi sudah Mr. Ji kasih bayangan ya, itu sketsa dan foto rumahnya. Jadi tolong diusahakan paling lambat hari ini. Paling lambat hari ini jam 12.00. Diusahakan ya, Mr. Ji dan semua wali kelas memohon kepada kalian untuk mengikuti dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh tiap guru. Jangan sampai ada yang belum. Paham? Ini Mr. Ji nggak marah loh, nggak marah. Nggak marah, Mr. Ji mah senyum. Cuman kaget aja, udah 2 minggu kok masih ada yang satu kelas isinya 8. Rasanya pengen greget, tadi kata Bu Rizka baru dinasihatin, jangan marah karena bulan puasa, harus sabar. Iya, sabar. Enggak marah, enggak marah. Enggak. Nanti habis lebaran baru ya. Kalau masih belum ngerjain tugasnya baru pites tuh. Jadi tolong ya. Tolong banget Mr. Ji dan semua wali kelas berharap kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya para guru. Mumpung bulan puasa, diniatkan mengerjakan tugasnya itu karena lillahi ta'ala akan menjadi ibadah. Ya, tolong banget. Ini semua wali kelas, ya Allah, pengen banget kalian tuh naik kelas semua. Pengen banget kalian tuh lulus bareng-bareng, naik kelas semua, tidak ada yang tertinggal, bahkan tidak ada yang naik kelas dengan syarat pindah ke sekolah, itu jangan sampai. Kami semua wali kelas berusaha menginginkan semuanya kalian naik kelas bareng-bareng ke kelas 8. Gitu. Ini maka dari itu semua wali kelas membimbing nih pelan-pelan banget. Dari yang sabar, marah-marah, sekarang sabarnya sabar pakai banget gitu. Jadi tolong kerjakan tugas-tugas, jangan sampai tidak dikerjakan. Ini Bu Hilwi nggak nginformasiin kelas berapa yang baru 8 anak yang baru ngerjain gitu. Semua wali kelas berharap bukan kelasnya Bu Ana, bukan kelasnya Bu Ana. Bu Rizka juga berharap bukan kelasnya Bu Rizka. Mr. Ji juga sama, berharap bukan kelasnya Mr. Ji. Pak Ropi juga berharap bukan kelasnya Pak Ropi. Bu Pipit juga berharap bukan kelasnya Bu Pipit. Semuanya berharap bukan kelasnya masing-masing gitu yang baru ngumpulin 8. Tapi ya iya berarti yang IPS saja kelas saya sendiri yang paling banyak belum ngumpulin. Ada Kaila lagi di sini, Kaila Yasmin ada nggak sih? Kaila Yasmin ada. Sama Bu Rizka. Ada Kaila Yasmin ada. Ada yang SBK aja ada kelasnya belum sama sekali nggak punya nilai. Aku bingung. Nilai udah 4 sama sekali. Padahal ini saya buka sampai tanggal 30 April ya. Makanya saya pengen tahu nanti. Sama sekali Mister nggak ada nilainya. Terus nanti gimana nilai rapotnya? Ya udah. Disabetin Mak, Marta. Disabetin biar suruh ngerjain. Biarin saya kasih 75 nanti di rapot. Kalau wali kelasnya jangan dong Bu, enggak.
Siap. Tuh. Versi 75 dia naik dengan nilai 75 kan nggak indah. Betul. Nggak sesuai, nggak ada seninya banget. Jadi ya. gini ya Mr. Z, kalau misalnya nilainya di rapot, kalau misalnya nilainya di rapot 75 itu berarti kalian tanda tanya loh. Kalau nilai rapotnya itu pas, ngepas ya 75, itu berarti tanda tanya. Aduh, suara saya jadi serak. Itu berarti nilainya dia aslinya tuh bener-bener di bawah KKM itu. Iya, sip tuh. Ya, jadi tolong. Dan itu ya bisa jadi ini ya, benar-benar wali kelasnya nanti pas saat kalian banyak yang di bawah KKM, pas banget 75, PR banget buat orang wali kelas kalian. Serius, ini Mr. G nggak bohong. Iya, pusing deh wali kelas nanti. Misalkan Pusing. Mr. G sendiri 76, ada kelas anggota siswa 76 jarang ngumpulin tugas. Mr. G akan berjibaku terus berusaha supaya kalian itu dapat nilai yang pas-pasan. Kalau nggak bisa karena banyaknya mata pelajaran yang nggak ngumpulin tugas, ya mau apa lagi gitu. Ya sama Bu Retna, Bu Rizka, Bu Pipit, Bu Ana, Pak Ropi juga sama. Jadi tolong banget jangan sampai wali kelas nih tugasnya udah banyak banget gitu, ditambah untuk ngusahain kalian supaya nilainya itu ya, tapi kalian nggak mau, ya apa gitu ya. Artinya nggak ada kerjasama yang baik. Kami semua wali kelas akan membantu totalitas kepada kalian yang juga totalitas dalam mengerjakan tugas gitu. Jadi tolong Mr. G dan semua wali kelas berharap kalian bisa totalitas dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Dewan Guru. Ini waktu sudah mepet banget ya Allah. Ini udah akhir April ya. Akhir April, awal Mei, ada yang cair ya Bu Rizka ya. Belum ada yang cair, Mister. Ada yang cair, nggak taunya ya Allah, kalian bikin tolong banget ini semua wali kelas berharap banget. Udah sabar banget ya, udah mau 5 bulan belum kayaknya. Iya nih, kalian kalau mau tahu ya, nih anak-anak nih, tapi ini bukan curhat colongan ya, nih cukup tahu aja. Ya, nih guru-gurunya ya termasuk yang honorer. Ya kayak kami, Mr. Z, saya, Bu Ana, ya, terus masih banyak yang lainnya, ada Bu Ika dan sebagainya. Itu kita belum menikmati uang gajian nak dari bulan Januari. Curhatan tapi tetap semangat ya. Nah, buat kalian, makanya kalian juga ikutan semangat. Jadi itulah yang disebut sebagai, insya Allah ya Mister ya, kita mau berusaha jadi guru yang baik lah. Nggak cuma sekedar mengharapkan imbalan ya Mister ya. Kita kan emang tanpa balas jasa ya Mister. Semuanya berharap pandemi ini bisa berakhir. Nah, semuanya ya, tolong ini semua wali kelas berharapnya itu aja. Tugas nih Bu Hilwi hari ini terakhir. Kalian kalau tahu Bu Hilwi ngasih nilainya, udah walaupun dari 71 sampai 76 itu, kalau kalian punya kakak kelas atau punya kenalan kakak atau punya kenalan saudara, silakan tanya Bu Hilwi gimana gitu kalau memberikan nilai. Bu Retna gimana, Bu Rizka gimana, Pak Ropi gimana, semuanya silakan tanya ke kakak kelas kalian atau kakak kalian deh, kalau yang sudah pernah ada di antara kalian yang alumni MTS 31, ya mungkin silakan tanya langsung ya. Di situ tahu gimana karakter-karakter di saat guru-guru kalian yang saat ini mengajar di saat tatap muka. Ini hitungan virtual, alhamdulillah banget ya Allah, banyak guru yang udah menyempatkan kalian, memberikan materi, memberikan penjelasan, memberikan ilmunya, tapi ya dibalasnya hanya sekedar ya gampang, ya nanti, ya iya besok, lupa dan lain sebagainya. Tolong banget jangan ditunda-tunda lagi hal-hal itu, jangan diulangi lagi. Ini udah April, minggu depan udah Mei, habis Mei Lebaran kenaikan kelas, insya Allah habis Lebaran informasi yang kita dapatkan untuk saat ini kayaknya habis Lebaran bisa tatap muka ya Pak Ropi ya?
Insya Allah. Iya, insya Allah besok Menurut lebaran itu bisa bisa tatap tatap muka. muka, insya Allah. Gitu. Ya paling lambat-lambatnya tahun ajaran baru lah. Ya mudah-mudahan, Anak bantu mudah-mudahan. besar. Itu Iya. sih. Ya, teman-teman ibu wakil wali kelas yang lainnya mohon diarahkan dari kepala madrasah untuk anak-anak ikut berpartisipasi dalam lomba film pendek Iya, ya. iya. Itu kan dari Kementerian Agama ya, kepala madrasah mengharapkan anak-anak ikut ya. Ini langsung aja tuh ditunjuk aja misalnya itu salah satu contoh misalkan Fadila Ihsan siap nggak nih untuk ikut lomba film pendek yang di-share di grup itu? Fadila Ihsan. Ya, Pak. Kenapa, Pak? Ikut film pendek ya. Harapan dari kepala madrasah dari anak-anak kelas 1 sampai 76 agar bisa ikut berpartisipasi dalam lomba film pendek ya. Itu harapan kepala madrasah karena yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama ini ya. Jadi Kementerian Agama nanti menjadi modal ya buat sekolah kita untuk berpartisipasi. Jadi kalau nggak sama sekali nanti kepala madrasah yang ditanyain tuh. Siap nggak Pak Dilesa? Antum kumpul di sekolahan kali, ada yang ngarahin. Fadila cari temennya. Sutradara lah ya, sebagai sutradara gitu ya. Kelas 7 bisa jadi satu ini kali Pak Ropi. Jadi semua kelas 7, jadi kelas 71 sampai 76 kita bikin skenario-nya, kita bikin naskahnya, tapi film pendek. Ya. Kita bikin Itu kan pemain-pemainnya. banyak ada yang vlog, ada yang monolog, ada yang talk show modelnya seperti itu. Jadi di grup resmi ada panduannya itu Mr. Z. Iya. Jadi udah kemarin saya save kok. ya, kepala madrasah mengharapkan hal itu. Jadi itu kan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Jadi ini menyangkut nama besar madrasah. Jadi harapan besarnya masing-masing kelas, terutama kelas 7 1 sampai dengan 76 bisa berpartisipasi ikut ya. Kan cabangnya ada talk show, ada bikin vlog, ada monolog ya. Ada monolog itu ngomong sendiri, bikin vlognya dan yang lain sebagainya. Silahkan dibaca itu panduannya. Iya. Diharapkan bisa ikut ya. Itu yang diwanti-wanti sama kepala madrasah. Oke, terima kasih. 76 Cynthia siap ya Cynthia ya. Cynthia? Siap ya. Adit. 76 Cynthia, kalau nggak Cynthia Nela. Siap? Adit siap Adit. 74 75 Ijlal, 75 Habil. Harus siap ya itu. Silakan itu panduannya dibaca itu. Ya. 75 itu suruh ikut tuh, ada aktor di 73, 74, 75, 76 ya. Mas itu kan ada panduannya. Silakan pilih, ada yang monolog, ada yang vlog, ada yang talk show. Ya jadi artis. Artis 31. Artis kemenang. Itu himbauan dari kepala madrasah ya. Iya. Siap. Terima kasih Pak Ropi ya. Itu himbauan yang tegas, himbauan yang ajakan yang luar biasa. Ini kesempatan buat kalian di non akademik ya. Ini kesempatan kompetisi non akademik. Kalau yang akademik kan yang dipandu, didampingi, dilatih oleh Bu Haji Hanik ya, untuk kompetisi IPA, IPS, matematika, sains, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu kan akademik. Nah sekarang non akademik, Kemenak mengadakan namanya kompetisi vlog madrasah. Di situ banyak jenis perlombaannya dan syarat-syaratnya dan bagaimana mengirim videonya, di situ ada juknisnya. Oke ya, jadi tolong disiapkan semuanya untuk mengikuti vlog lah. Ya, nanti akan dipandu oleh wali kelas kalian masing-masing untuk menentukan vlognya itu. Mister. Rizka. Biar semangat, siapapun yang ikut berpartisipasi, nilai IPS saya aman. Tuh, ditambah tuh. Saya juga sama, siapapun
yang mengikuti nilai bahasa Ya Inggris sama aman. PJOK juga. 74, 73, Sama 74, 75, PJOK dan juga. 76. Bahasa Inggris aman. Tuh. Sama tuh Sponsor SPK aman banget. Tuh, 7 Bu Ana juga siapa saja yang mengikuti kompetisi vlog madrasah, konsultasi ke wali kelas, nanti nilai PJOK aman. Pak Ropi juga aman? Aman. Yang Artinya aman itu nilai kalian tuh akan terbantu aman, ya? dengan keberanian kalian. Ini bukan aman berarti ikut lomba aja nanti. Enggak, artinya kalian ikut lomba akan benar-benar diusahakan. Ada reward, Akan ada reward Reward. dari guru bidang studi, dari Bu Rizka, Bu Retna, saya, Pak Ropi, Bu Ana, dan Bu Pipit. Ini yang luar biasa. Ya cuma jempol lah ke madrasah, ke pimpinan, dan ke guru-guru. Ini anak ini berani loh bikin vlog madrasah. Siswa ini berani untuk mengikuti lomba dalam skala nasional, bukan dalam skala DKI ya Pak Ropi ya, tapi nasional. Bisa dibayangkan mana guru mana yang nggak senang ketika ada siswanya berani untuk mengikuti kompetisi non akademik, membuat vlog tingkat yang luar biasa, apalagi mau menangkan. Subhanallah deh Bu Rizka ya. Tapi kalian jangan bilang ya nggak mungkin menang ya, puasa udah pesimis ya. Puasa itu harus optimis. Ya. Menang nggak menang, soalnya dapat reward dari semua guru bidang studi yang saat ini hadir. Ada Bu Rizka, Bu Retna, Pak Ropi, saya untuk kelas 73 sampai 76. Terus ada Bu Pipit 71 sampai 75, dan ada Bu Ana dari 71 sampai 76. Nilai itu akan ya kali berat di bawah KKM akan diusahakan supaya menjadi bagus. Yang di atas KKM yang sudah bagus akan diusahakan akan menjadi lebih bagus lagi. Gitu ya. Jadi ini nilai reward, nilai bantuan, nilai tambahan, bukan bantuan lah. Nilai tambahan karena keberanian kalian untuk mengikuti kompetisi ini. Tuh, udah baik banget kan guru-gurunya. Ayo, fastabiqul khairat. Tetap semangat. Jangan takut kalah dulu. Ya, tolong ya Ibnu ya, siap Ibnu ya. Kalau ada lomba, emang nggak ada ya Pak Ropi, Kemenang ngadain e-sport atau lomba Mobile Legend? Pak Ropi? Belum ada informasi kalau untuk kegiatan itu. Tapi untuk sekarang itu kan dari pusat ya. Dari itu dari KSKK. Pak Umar itu KSKK mohon anak-anak bisa mengikuti itu ya. Tingkat nasional ada penghargaan tersendiri ya kalau tingkat nasional. Oh iya, nanti itu bisa digunain buat itu apa namanya jalur prestasi ya, ya Pak Ropi ya. Nanti ya kalian kalau misalkan menang lomba juara 1 sampai juara 3 itu sertifikatnya bisa dijadikan sebagai salah satu masuk ke sekolah berikutnya, di sekolah favorit tentunya ya. Jadi salah satu kemudahan untuk ke jenjang berikutnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan kalian siswa-siswi? Ini yang nyalain kamera kok sedikit banget. Apakah yang nyalain kamera masih ada? Atau tertidur pulas, bangun-bangun sholat id? Astagfirullahaladzim. Lama amat. Iya. Lama amat tetap sholat id. Untung nggak ngomong kiamat ya, astagfirullahaladzim. Ya nggak nyalain kamera, apakah lagi tertidur? Ya saya berharap kalian bangun-bangun udah sholat id aja. Mending Idul Fitri itu Adha. Lamanya 3 bulan. Nah, nggak sempet juga lebaran dong. Ya, tolong ya. Siap semua ada yang menanyakan mengenai kompetisi vlog ini. Dan untuk mata pelajaran PPKN dan akidah akhlak sampai saat ini belum ada informasi ya. Sampai saat ini belum ada informasi untuk mengenai matpel PPKN dan akidah akhlak. Kalian bisa memantaunya di e-learning. Dan jangan lupa setiap mapel absen terlebih dahulu di e-learning. Jangan sampai terlewatkan. Dan diusahakan ya,
Kalau yang masih bisa mengisi Google Form yang kemarin, isi. Isi untuk sebagai bukti kalian itu mengikuti kegiatan pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh pembina OSIS. Oke. Ya, diusahakan nih, tolong nih. Nih harus di garis tebal dan garis bawahi lomba kompetisi vlog, pembuatan vlog. Tolong ya, vlog maupun film pendek itu tolong diusahakan ada perwakilan dari tiap-tiap kelas itu mengirimkan delegasi terbaiknya untuk mengikuti mewarnai lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI. Ya, tolong banget ya. Nanti kalau ibarat Mister, Pak, Bu, saya pengen ikut tapi tugas saya masih banyak yang belum. Gimana? Misalkan gitu. Nanti wali kelas akan membantu kalian untuk membicarakan tugas-tugas yang belum apa aja ke guru bidang studi. Supaya diberikan waktu karena kalian ini mengikuti lomba itu. Gak usah khawatir. Tapi jangan alasan. Saya pengen saya nggak ikut lomba deh karena banyak tugasnya, atau gara-gara ikut lomba saya tugasnya banyak yang belum. Nah, tolong kalau kalian tugasnya banyak yang belum tertunda, tolong bilang dulu ke wali kelasnya, tapi kalian ingin mengikuti kegiatan vlog ya. Nanti wali kelas itu akan membantu kalian untuk membicarakan kepada guru bidang studi supaya ada keringanan penundaan tugasnya dengan waktu tertentu sehingga kalian tidak ada yang tertinggal semuanya. Oke? Mister, Ya? itu ada yang nanya. Itu pembuatan film pendeknya itu satu kelas apa bagaimana? Ya mungkin saya belum baca juknisnya ya. Tadi ada yang udah baca, katanya si tadi Kaila Japrisa ya. Baca di situ nggak ada ketentuan berapa orang ya katanya di film pendek itu. Mungkin nggak semua orang kali ya, maksudnya gini, dikasih per peran kali ya, peran ini apa, peran itu apa. Nah kalau misalnya yang mungkin faktor pendukung aja kali ya, peran pendukung mungkin aja Pak kali. Ropi ini hanya masukkan aja, kita gimana kalau kita bikin film pendek aja. Iya. Sutradara Pak Ropi. Nanti saya kameramennya, nanti penulis skenario Bu Letnanik tuh. Mimiknya atau gerak-geriknya Bu Ana. Berarti saya peran antagonis ya? Iya, peran antagonis sebut aja. Adit atau si Ijlal tuh antagonis tuh. Adib bisa tuh antagonis Adib. The Collector jadi Butiri. Habil The Collector misalkan ya. Saya The Collector aja, Mister. Gini ya, itu kan kemarin sih informasi dari Bagi utang aja saya, Mister. Ahmad itu, jadi kan itu ada banyak sekali cabang-cabangnya ya videonya itu. Jadi silahkan kalian bisa dipilih, boleh misalkan yang membutuhkan peran banyak ada yang monolog ada yang vlog sendiri ada yang talk show juga ada. Jadi dipilih ya, jadi biar tidak memberatkan kalian semua dalam mengerjakan tugasnya. Jadi enggak semuanya dipilih, tapi salah satu di antara itu. Oke, siap. Nah, nanti akan dibicarakan lagi dengan pimpinan dengan wali kelas dulu kali ya Pak Ropi ya. Kita diskusi dulu. Iya, sama wali kelas aja dulu. Nanti di grup besok akan disampaikan ya hasil diskusinya. Jadi tolong siapkan dulu kalian, harus siap mental. Insya Allah kalian menjadi pemenangnya kok. Oke, sudah 7:30. Dilanjutkan lagi. Tolong diusahakan jangan tidur lagi ya. Tugas-tugasnya matematika tuh jangan diusahakan. Aduh masih ngantuk nih yang tertunda akhirnya blast. Jangan. Usahakan kalian sholat duha. Habis sholat duha jangan ada yang sarapan, langsung kerjakan tugasnya. Matematika ditunggu sampai jam 12 siang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu Ana, ada yang mau tambahan? Itu yang absen kegiatan Ramadan berarti nggak usah lagi? Masih tetap di-share aja.
Nah, nggak apa-apa. Oh, Tapi tetap sih saya udah absen, udah download absennya udah. Ya, oke. oke sip. Nanti itu hanya untuk sebagai bukti aja dia hadir, tapi di saya nggak hadir kan bisa di screenshot nanti hasilnya apa. Oke ya, terima kasih. Mohon maaf atas waktunya yang terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para guru bisa kalian pahami, bisa kalian terima dan bisa kalian kerjakan dan bisa kalian aplikasikan, dan tentunya kami semua para guru berharap kalian selalu sehat, selalu semangat, dan tetap nurut kepada kedua orang tua kalian yang ada di rumah. Orang tua kalian juga sehat-sehat, kita semuanya juga sehat walafiat, diberikan kekuatan melaksanakan ibadah bulan puasa dan ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.